Pada masa remaja berkembang social cognition, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Remaja memahami orang lain sebagai pribadi yang unik, baik menyangkut sifat-sifat pribadi, minat, maupun perasaannya. Pemahaman ini mendorong remaja menjalin hubungan sosial dengan seseorang yang lebih akrab dengan mereka, terutama teman sebaya, baik melalui jalinan persahabatan maupun percintaan. Menurut Gunarsa tahun 2006 pada halaman 196 mengatakan, remaja adalah mereka yang mengalami masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yaitu antara usia 12 sampai 13 tahun hingga usia 20-an. Perubahan yang terjadi termasuk drastis pada semua aspek perkembangannya, yaitu meliputi perkembangan fisik, kognitif, kepribadian, dan sosial. Menurut Piaget, dalam Harlock menyatakan secara psikologis remaja adalah usia di mana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah ikatan orang yang lebih tua, melainkan dalam tingkatan yang sama sekurang-kurangnya dalam masalah hak. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa seiring dengan perubahan fisik biologis dan psikis untuk menuju pada kematangan jasmani, berpikir, seksual, dan kematangan emosional. Karakteristik perkembangan sosial remaja. Apa sih masa remaja itu? Masa remaja adalah saat untuk mencoba melakukan peranan sosial yang baru yang menuntut cara-cara bertingkah laku sosial tertentu. Ada sejumlah karakteristik menonjol dari perkembangan sosial remaja. Yang pertama, ketertarikan terhadap lawan jenis. Ketertarikan ini dapat dilihat dari kesukaan dan kegembiraan dalam kelompok yang anggota kelompoknya heterogen. Yang kedua, kemandirian bertingkah laku sosial. Artinya, remaja memilih dan menentukan sendiri dengan siapa dia akan berteman. Mereka tidak ingin orang lain turut campur, termasuk orang tuanya, dalam menentukan hubungan sosial mereka. Yang ketiga, ada kesenangan berkelompok. Suatu perilaku sosial yang menonjol pada para remaja adalah kesenangan berkelompok. Hurlock pada 1980 mengemukakan bahwa terjadi perubahan bentuk kelompok sesuai dengan peningkatan perkembangan mereka. Bentuk-bentuk berkelompok tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompok teman dekat. Dalam kelompok ini sering terjadi saling membantu, pemecahan masalah, berbagi rasa suka dan duka, namun tidak jarang terjadi pertengkaran, tetapi mereka akan rukun kembali. Kemudian yang kedua adalah kelompok kecil. Fungsi dari kelompok ini adalah saling menjadi penyongkong dan belajar bergaul dengan lawan jenis. Songkongan berkelompok sangat penting dalam rangka mencapai kedamaian dari ketergantungan terhadap orang tua. Yang ketiga adalah kelompok besar. Kelompok ini terbentuk sejalan dengan peningkatan aktivitas remaja seperti kegiatan rekreasi, acara-acara kesenian, olahraga, pesta ulang tahun, dan syukuran atas kesuksesan yang mereka peroleh. Yang keempat ada kelompok terorganisasi. Kelompok terorganisasi merupakan kelompok pemuda yang diorganisir oleh remaja dewasa untuk tujuan pembinaan terhadap remaja. Kegiatannya diarahkan kepada kegiatan yang bermanfaat bagi perkembangan remaja sendiri maupun masyarakat. Selanjutnya yang kelima adalah kelompok geng. Kelompok geng beranggotakan remaja yang ditolak atau tidak puas dalam kelompok organisasi. Lalu mereka menggabungkan diri menjadi kelompok geng. Kegiatan geng cenderung merusak dan mengganggu kehidupan masyarakat, bahkan berperilaku antisosial. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik penyesuaian sosial remaja menurut Schneider's 2008. Aspek-aspek penyesuaian sosial remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghormati dan menerima hak-hak orang lain. Yang kedua, melibatkan diri dalam berelasi.
Yang ketiga, minat dan simpati terhadap kesejahteraan orang lain. Yang keempat, memiliki sifat rendah hati dan tidak egois. Yang kelima, menghormati dan menaati nilai-nilai integritas hukum, tradisi, dan kebiasaan. Sedangkan menurut Alexander A. Schneider dalam Syamsu Yusuf tahun 2002 menjelaskan bahwa karakteristik penyesuaian sosial remaja dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, di lingkungan keluarga, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan para anggota keluarga, menerima otoritas orang tua, dan mau menaati peraturan yang ditetapkan oleh orang tua, menerima tanggung jawab dan batasan-batasan atau norma yang berlaku di keluarga. Yang kedua, di lingkungan sekolah, bersikap respek dan mau menerima peraturan sekolah, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, menjalin persahabatan dengan teman-teman di sekolah, bersikap hormat dan patuh terhadap guru dan semua warga sekolah. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, mengakui dan respek terhadap hak-hak orang lain, memelihara jalinan persahabatan dengan orang lain, bersikap respek terhadap nilai-nilai hukum, tradisi, dan kebijakan masyarakat. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial remaja. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi perilaku sosial remaja seperti 1. Pengaruh dari orang tua. Orang tua sangat mempengaruhi perkembangan tingkah laku sosial remaja. Remaja telah diperkenalkan perilaku sosial dan nilai-nilai berperilaku yang dijunjung tinggi oleh kedua orang tua. Di samping itu, hubungan dengan orang tua merupakan hubungan yang paling akrab dibandingkan dengan siapapun dalam kehidupan remaja. Hubungan yang mendalam dan akrab besar pengaruhnya terhadap proses sosialisasi remaja. Oleh karena itu, remaja ingin mandiri dan tidak ingin lagi banyak diatur, serta dituntut patuh oleh orang tua dalam kehidupan sosial. Berikut ada tipe pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua dan bentuk tingkah laku sosial yang akan dimiliki remaja. Yang pertama, ada tipe pemeliharaan yang menunjukkan cinta yang tulus dan sepenuh hati terhadap anak dan remajanya. Maka anak remajanya akan memperlihatkan hubungan sosial yang baik dan menilai orang lain secara positif. Karena remaja itu memiliki penilaian yang positif terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, ada tipe pemeliharaan yang hangat dan dalam memberikan batasan-batasan disiplin terhadap anak dan remajanya. Maka dalam bersosialisasi anak atau remaja akan menampakkan perilaku yang sopan santun, mudah bekerja sama, kurang agresif, mandiri, dan memiliki sifat bersaing yang sehat dengan teman sebayanya. Yang ketiga, ada tipe pemeliharaan yang hangat tetapi terlalu bebas atau belum sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Maka anak-anak dan remaja cenderung berperilaku sosial yang tegas. Anak-anak dan remaja cenderung agresif dan kurang mampu bekerja sama. Selanjutnya ada tipe pemeliharaan penolakan atau memusuhi. Akibatnya, remaja berperilaku sosial yang buruk sehingga cenderung menampilkan hubungan sosial yang buruk dengan teman sebaya maupun dengan orang dewasa. Selain itu, mengalami psikosomatis dan bertingkah laku nakal. Di samping itu, mereka menjadi yang berprestasi rendah dibandingkan dengan kemampuan kognitif yang mereka miliki. Dan yang terakhir, tipe pemeliharaan yang terlalu membatasi tingkah laku anak dan remajanya. Menimbulkan tingkah laku sosial yang salah karena anak memiliki perasaan yang tidak puas tentang dirinya. Anak yang dibesarkan dengan pemeliharaan seperti ini mempunyai dorongan ingin tahu yang sangat rendah, kurang kreatif dan kurang fleksibel dalam menghadapi masalah intelektual atau masalah akademis maupun sosial. Selanjutnya ada pengaruh sekolah.
Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu remaja agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral atau spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Oleh karena itu, remaja banyak menghabiskan waktu di sekolah. Dengan demikian, sekolah mempengaruhi tingkah laku remaja, khususnya tingkah laku sosialnya. Di sekolah seharusnya banyak dilakukan kegiatan berkelompok untuk mengembangkan tingkah laku sosial seperti kerjasama, saling membantu, saling menghormati, dan menghargai. Yang ketiga ada pengaruh masyarakat. Salah satu masalah yang dialami remaja dalam proses sosialisasi adalah tidak jarang masyarakat bersikap konsisten terhadap remaja. Di satu sisi, remaja dianggap sudah beranjak dewasa, tetapi kenyataan di sisi lain mereka tidak diberikan kesempatan atau berperan penuh sebagai orang yang sudah dewasa. Untuk masalah-masalah yang dipandang penting dan menentukan, remaja masih sering dianggap belum mampu, sehingga sering menimbulkan kekecewaan atau kejengkelan pada remaja. Keadaan seperti ini sering menjadi penghambat perkembangan sosial remaja. Sebagaimana dalam lingkungan keluarga dan sekolah, maka iklim kehidupan dalam bermasyarakat yang kondusif juga sangat diharapkan bermunculan untuk perkembangan hubungan sosial remaja. Remaja sedang mengarungi perjalanan masa mencari jati diri, sehingga faktor keteladanan dan konsistenan sistem nilai dan norma dalam masyarakat juga menjadi suatu yang sangat penting. Yang terakhir ada pengaruh teman sebaya. Dalam pergaulan remaja sering berkelompok dengan teman sebayanya. Kelompok teman sebaya memungkinkan remaja belajar keterampilan sosial, mengembangkan minat yang sama, dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan untuk mencapai kemandirian. Teman sebaya dijadikan tempat memperoleh songkongan dan penguatan dalam rangka melepaskan diri dari ketergantungan terhadap orang tua. Begitu pentingnya peranan teman sebaya untuk perkembangan sosial remaja. Maka, apabila terjadi penolakan dari kelompok teman sebaya, hal ini dapat menghambat kemandirian dalam hubungan sosial. Penolakan sosial dapat menghancurkan kehidupan remaja yang sedang mencari identitas diri. Yang terakhir, saya akan membahas perkembangan sosial remaja pada anak broken home. Bagi remaja, perceraian merupakan kehancuran. Menurut Muhammad, remaja korban perceraian akan mengalami hambatan pada perkembangan sosialnya, yaitu susahnya bergaul, mengalami penurunan nilai akademis, kesedihan, kesepian, bahkan menurunnya percaya diri. Mereka akan lebih nyaman bermain di luar rumah dan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat sekitar, seperti balapan liar, tawuran, dan lain-lain. Tetapi sebenarnya kembali lagi pada diri masing-masing remaja tersebut. Ada anak yang korban perceraian, tetapi perkembangan sosialnya baik. Karena ia merasa bahwa melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat itu membuang-buang waktu dan akan merusak masa depan remaja tersebut. Jadi kesimpulannya, semua itu tergantung pada diri masing-masing dan lingkungan yang mendukung remaja tersebut ke arah yang lebih positif, seperti guru, teman-temannya, dan saudara-saudaranya untuk mengarahkan ke hal-hal yang positif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.